Satu yang jadi senjata andalan dalam melawan penyebaran virus COVID-19 adalah masker. Nyari masker sekarang memang udah nggak sesulit awal pandemi tahun lalu. Mau beli masker medis, masker bedah, masker kain dengan berbagai jenis, di mana aja ada. Tapi masalahnya, masih ada aja yang nggak paham memakai masker yang benar, sama memilih jenis masker yang sesuai. Seperti yang kita ketahui, penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang keluar saat kita batuk, bersin, maupun saat berbicara. That's why, untuk mengurangi risiko penularan COVID, penggunaan masker udah jadi harga mati. Biar droplet tidak masuk ke hidung atau mulut kita. Ada 3 jenis masker yang disarankan untuk memutus penyebaran virus corona yang ada di Indonesia, yaitu masker kain, masker bedah, dan masker N95. Ketiga jenis masker ini sudah sangat umum dan mudah didapatkan. Tapi sebenarnya seberapa ampuh sih ketiga masker ini untuk menangkal virus corona? Terus, gimana cara pemakaiannya agar virus corona nggak punya celah untuk masuk ke tubuh kita? So, let's check this out. Yang pertama ada masker kain. Sesuai namanya, masker ini terbuat dari kain yang berlapis dan bisa dicuci. Masker jenis ini umumnya digunakan di dalam rumah atau bepergian ke tempat yang terbilang zona aman. Selain memudahkan pemakai untuk bernafas, masker kain juga dapat memblok virus corona sekitar 51%. Selanjutnya ada masker bedah. Aslinya masker ini hanya digunakan oleh tenaga medis. Tapi karena virus corona merajalela, akhirnya masker medis menjadi pilihan banyak orang demi kesehatan bersama. Untuk tingkat filtrasinya juga nggak jauh beda dengan masker kain. Jenis ini dapat memblok virus corona sebesar 56%. Yang terakhir, ada masker KN95. Masker ini memang terbilang cukup mahal dibanding kedua jenis masker sebelumnya. Kemampuan filtrasinya juga cukup tinggi, yaitu sebesar 95%. Healthy people, karena virus varian Delta 3 kali lebih cepat menular, Kementerian Kesehatan akhirnya menyarankan untuk menggunakan double masker demi mencegah penularan COVID varian ini. Eits, tapi jangan gagal paham ya. Double masker yang dimaksud bukan 2 masker bedah atau 2 masker kain, tapi caranya di-mix seperti ini. Selain lebih mudah didapat, kedua jenis masker ini harganya juga terbilang lebih murah dibanding masker jenis KN95. Dengan penggunaan 2 jenis masker ini, tingkat filtrasinya juga naik beberapa level. Selain itu, untuk pernafasan juga aman, karena kedua jenis masker ini memang breathable. Healthy people, efek dari lonjakan kasus corona di Indonesia adalah semakin berkurangnya kapasitas ketersediaan di rumah sakit. Sehingga, beberapa rumah sakit membuat keputusan hanya menerima pasien COVID dengan gejala sedang, berat, hingga kritis. Para pengamat dan praktisi kesehatan juga memprediksi kondisi yang demikian juga mengancam semakin menipisnya ketersediaan obat-obatan perawatan COVID-19. Yang tak kalah genting adalah tenaga kesehatan dan medis di rumah sakit. Mereka harus berjibaku siang malam dengan segudang risiko. Seperti yang dialami oleh para tenaga kesehatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Mereka memang tak kenal waktu, bahkan kondisi mereka sendiri. Namun, mereka juga manusia yang punya perasaan dan kesabaran. Masih segar dalam ingatan kita saat lonjakan kasus pada periode tahun lalu. Waktu itu sempat beredar tagar Indonesia Terserah. Tagar itulah yang menggambarkan ekspresi kekecewaan dan bentuk protes mereka dengan sikap masyarakat yang semakin mengabaikan protokol kesehatan. So, jangan sampai mereka habis kesabaran dan mengeluarkan tagar seperti itu lagi.